Inilah salah satu kesediaan Tuhan untuk tidak hanya di tempat tinggi, di tempat kudus dan mulia, tetapi juga bersama dengan mereka yang menderita, yang remuk, yang patah hatinya. Tuhan bersedia turun, Tuhan bersedia menderita, oleh karena Tuhan kita memang pengasih dan penyayang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan melanjutkan seri Yesaya. Bila kemarin-kemarin sudah 2 kali, sekarang saya masih melanjutkan seri Yesaya. Bagi Bapak Ibu yang tidak berkeberatan untuk mendukung, silahkan subscribe. Demikian juga bila apa yang Bapak Ibu dengar berguna, bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan setia, Tuhan tetap terus melaksanakan apa yang menjadi janji perjanjian Tuhan. Apabila sekali lagi kami duduk di sekeliling firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami pikirkan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya ajak untuk membaca terlebih dahulu dari kitab Yesaya. Mestinya kalau kita baca utuh dari Yesaya pasal 52, ayat yang ke-13, sampai dengan Yesaya 53, ayat yang ke-12. Tetapi izinkan saya untuk membaca mulai dari ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 10 dituliskan demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya.
Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh dia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya yang panjang 1 sampai dengan 66 memiliki dua tema besar, sehingga kitab Yesaya seringkali dibagi. Bagian awal 1 sampai dengan 39, dan bagian kedua akhir 40 sampai dengan 66. Dan bagian awal 1 sampai dengan 39 ada yang mengatakan intinya terletak pada pasal yang ke-6. Panggilan Yesaya, Tuhan adalah Raja yang Maha Kudus dan Maha Besar yang duduk di tahta. Dan pasal 40 sampai dengan 66 intinya terletak pada Yesaya pasal 53 yang sebagian tadi saya bacakan. Ada yang mengatakan bahwa kitab Yesaya ini merupakan kitab yang agaknya susah dipahami. Betapa tidak, oleh karena berita-berita yang ada di dalam kitab Yesaya ini seringkali membingungkan. Misalnya yang sudah saya sebut, di dalam Yesaya pasal yang ke-6, inti dari pasal 1 sampai dengan 39, Tuhan adalah Sang Raja yang Maha Kudus. Tetapi pasal 53, inti dari bagian yang kedua, dikatakan tentang hamba Tuhan yang seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Dia yang menderita, tetapi kemudian dikatakan dia akan ditinggikan dan duduk di atas tahta. Anak domba yang ada di atas tahta. Perpaduan yang bertolak belakang, tetapi ini menjadi sebuah kesatuan. Hal yang senada kita temukan di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-4 dan Wahyu pasal yang ke-5. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 4 berbicara tentang tahta. Dan Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 berbicara tentang anak domba yang duduk di atas tahta. Mari kita lanjutkan. Ada berita tentang hamba Tuhan di dalam pasal 40 sampai dengan 66. Ada paling tidak secara jelas hamba Tuhan yang dimaksudkan sebagai pribadi seseorang, bukan bangsa Israel. Ada 4 bagian. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9, Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 7, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 11, Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat yang ke-12, dan kalau boleh dilanjutkan, walaupun tidak ada kata hamba, pasal yang ke-60 ayat 1 sampai dengan 3. Dan bila pasal-pasal tentang hamba Tuhan ini kita baca, kita pun akan menemukan dua nada yang bertolak belakang tadi. Pada satu sisi hamba Tuhan ini ditinggikan, hamba Tuhan ini akan menjadi sangat istimewa. Misalnya, di dalam pasal 41 ayat 1 dan 6,
Lihat, hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Pasal yang ke-49 ayat 5 dan 6. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan Tuhan sampai ke ujung bumi. Hamba Tuhan ini dipegang oleh Tuhan, hamba Tuhan ini disertai oleh roh Tuhan, ditinggikan. Tetapi kita menemukan nyanyian hamba Tuhan yang lain berbicara tentang hamba Tuhan ini direndahkan, menderita, bahkan nanti juga dibunuh. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Dan Yesaya pasal 50, supaya tidak terlalu panjang saya lewati ayat 4 dan 5, saya langsung pada ayat yang ke-6. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ada dua berita yang bertolak belakang dari pasal-pasal tentang hamba Tuhan ini. Pada satu sisi dia ditinggikan, tetapi pada sisi yang lain dia direndahkan. Bagaimana kita memadukan dua berita yang bertolak belakang ini? Apakah kedua berita ini menyangkut satu pribadi yang sama? Ataukah ternyata berbicara tentang dua pribadi, dua tokoh yang berbeda? Mari kita lanjutkan. Di dalam perikop yang saya bacakan sebagian, Yesaya pasal 52 sampai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-12. Di sini pun pada satu perikop kita menemukan dua nada yang bertolak belakang ini pun kita temukan. Kita mulai dengan bagian yang sudah saya baca, Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, ia menanggung penyakit kita dan memikul kesengsaraan kita. Ayat 5, dia tertikam, dia diremukkan, dia menerima ganjaran yang memberi keselamatan kepada kita. Ayat yang ke-7, dia dianiaya, dia ditindas. Ayat yang ke-8, dia ditahan dan dia dihukum sampai terputus dari negeri orang-orang hidup, mati. Ayat yang ke-9, dihukum di antara penjahat-penjahat dan dikubur di antara orang-orang fasik. Nada kerendahan, nada kehinaan, nada penderitaan. Tetapi dalam perikop Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12 khususnya, di bagian awal dan di bagian akhir perikop ini, nadanya bukan seperti yang ada di bagian tengah.
Oleh karena bagian awal Yesaya 52 ayat 13, nadanya adalah nada positif. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Demikian juga bagian belakang Yesaya 53 ayat 11a dan 12a. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai jarahan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Bagaimana ini Bapak Ibu? Bahkan sampai dalam satu perikop pun kita menemukan dua berita yang bertolak belakang. Bagaimana kita mendapatkan penjelasan? Dan saya mencoba untuk mencari dari bagian kitab Yesaya ini apa yang sesungguhnya menonjol. Dan salah satu yang saya temukan ketika saya membaca kitab Yesaya ini, Yesaya memiliki banyak kata yang berulang-ulang. Seperti yang sudah saya ungkapkan di bagian depan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, panggilan khas Yesaya terhadap Tuhan adalah Yang Maha Kudus Allah Israel, muncul berkali-kali dari depan sampai belakang. Dan di dalam bagian kedua kitab Yesaya 40 sampai dengan 66, kata yang banyak muncul adalah kata penebus. 13 kali muncul kata penebus, 5 kali dipakai kata menebus, dan 1 kali dipakai kata ditebus. Totalnya kata dasar tebus ada 19 kali. Seringkali ayat-ayat ini dikaitkan dengan Tuhan. Misalnya, Yesaya 44 ayat 22c dan 23d. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Yesaya 49 ayat 7a. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Yesaya 50 ayat 26d. Supaya seluruh manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Yakub. Jadi agaknya apa yang terjadi dengan hamba Tuhan ini berkaitan dengan konsep menebus. Hamba Tuhan ini dikorbankan untuk menjadi penebus. Mari kita perluas. Di bagian awal Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kitab Imamat, kita menemukan aturan yang dibuat Tuhan kalau bangsa Israel berbuat dosa. Mereka diwajibkan untuk membawa hewan korban kepada imam untuk dilakukan upacara pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Dan Imamat pasal yang keempat berkali-kali menggambarkan orang yang mengaku dosa, baik ini rakyat jelata maupun seseorang pemimpin, akan meletakkan tangannya di atas hewan korban, domba atau kambing atau lembu, dan kemungkinan dia mengatakan dosaku kutimpakan kepadamu, dan kemudian hewan korban itu disembelih. Adakah hewan bisa menebus dosa manusia? Adakah hewan bisa membebaskan manusia dari hukuman dosa? Tidak bisa. Tetapi Tuhan memberikan sebuah lambang. Akan terjadi pengampunan dosa. Tuhan akan menebus. Dan hewan korban ini menjadi lambang. Yang nanti dalam Yohanes 1 ayat 29 disebut oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah, anak domba Allah
yang mengangkut dosa dunia. Jadi anak domba yang kita temukan di dalam kitab Yesaya 52 sampai dengan 53 seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Itulah sesungguhnya hamba Tuhan yang dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Konsep menebus saya temukan dalam bagian yang lain, yaitu dalam artian tanah suku-suku tidak boleh dimiliki oleh orang lain dari suku lain ataupun dari suku luar. Karena itu apabila ada orang dari suku tertentu jatuh miskin sehingga tanah miliknya kemudian tergadai, dijual, maka familinya wajib untuk menebus. Dan penebusan tanah ini untuk famili seringkali kemudian terkait dengan sebuah kebiasaan yang lain, yaitu kawin ipar. Kalau dari famili ini ternyata tidak punya keturunan laki-laki karena suami, baik kakek maupun anaknya sudah meninggal, maka yang menebus tanah sekaligus berkewajiban melakukan kawin ipar. Contoh yang sederhana adalah dalam kasus Naomi dengan suaminya Elimelech dan kedua anaknya Kilion dan Malyon ketika mereka pindah ke Moab. Ketika pria ini meninggal, tetapi Kilion dan Mahlon sudah menikah dengan Oprah dan Ruth. Dan Ruth kemudian mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Ketika Naomi mencari penebus untuk tanah milik suaminya dan anaknya, dan Boas termasuk salah satu famili yang harus menebus, Boas membeli tanah Naomi, tetapi sekaligus mengawini Ruth menjadi istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan di dalam bagian Yesaya pasal 40 sampai dengan 66 ini. Bagian yang berbicara tentang Tuhan adalah penebus. Tuhan mau menebus umatnya Israel. Tetapi sekaligus Tuhan mau menebus seluruh umat manusia. Oleh karena Tuhan memang bermaksud untuk menjadikan manusia ini anak kekasih dan bukan dibiarkan menanggung hukuman dosa. Karena itu mari kita lihat sekali lagi apa yang dikatakan tentang hamba Tuhan ini. Pasal 53 ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bukan penyakit dalam artian dosa dan kesengsaraan manusia. Yang bukan dalam artian penyakit dan kesengsaraannya sendiri yang menyebabkan dia dihukum. Tetapi penyakit dan kesengsaraan manusia kita. Padahal kita berpikir dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam karena kesalahannya sendiri? Tidak. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi selamat. Kita menerima keselamatan. Tetapi hukuman dosa itu ditimpakan kepadanya. Siapa yang menimpakan ini? Yesaya 53 ayat 6b. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan sekali lagi Yesaya 53 ayat yang ke-10, tetapi Tuhan berkehendak
meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhanlah yang menjadikan hamba Tuhan ini menjadi penebus, menderita bukan oleh karena menanggung hukumannya sendiri, tetapi dikorbankan seperti anak domba untuk menebus dosa umat manusia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah hamba Tuhan ini bersedia untuk dikorbankan oleh Tuhan? Ya. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang siapakah nubuatan. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-12. Seorang tokoh yang dikorbankan, yang menderita, yang dianiaya, yang sampai mati dan dikuburkan. Tetapi dia bisa melihat keturunannya dan menjadi puas menerima jarahan rampasan. Dan sebagai orang benar, dia membenarkan orang. Bukankah tidak ada tokoh lain yang bisa menjelaskan tentang penggenapan ini kecuali di dalam kehidupan dan di dalam segala pengalaman Yesus Kristus dari Nazaret? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 700 tahun dari zaman Yesaya, Tuhan sudah memberikan nubuatan ini. Bukan karena Yesayanya mampu melihat, tetapi oleh karena Tuhan memberikan penglihatan melalui kata-kata nubuatan ini. Dan mari kita cocokkan sebuah fakta yang lain. Kalau hamba Tuhan itu adalah Yesus dari Nazaret dan dia dikorbankan seperti anak domba, mari kita bertanya, kapan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mengorbankan anak domba? Pada hari raya Paskah. Hari raya Paskah sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Maka keluarga-keluarga akan mengorbankan anak domba. Dan hari raya Paskah orang Yahudi jatuh pada tanggal berapa? 14 Nisan. Dan mari kita cocokkan. Jikalau Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menjadi penggenapan dari hamba Tuhan yang menderita ini, kapan Yesus Kristus dikorbankan dan wafat? 14 Nisan ketika hari raya Paskah. Kapan itu persisnya? Ada yang mencoba untuk mencari kapan Tuhan kita Yesus pada waktu dia menjadi manusia dan dikorbankan, dianiaya, disesah, disalib, dan wafat. Itu jatuh pada 14 Nisan, hari Jumat, 7 April tahun 30 Masehi. Jadi Yesus meninggal persis pada 14 Nisan, hari raya Paskah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kabar baik bagi kita bahwa Allah yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha besar, bukan hanya bersemayam di surga dan tidak peduli dengan kehidupan umat manusia yang murtad, yang makar, yang melakukan kudeta, yang salah jalan dan harus menanggung hukuman dosa
yaitu maut. Tuhan lebih dari ibu yang mengasihi anaknya, lebih daripada bapak yang menyayangi anaknya. Dan karena itu Tuhan tidak membiarkan umat manusia menderita. Tuhan bersedia meninggalkan surga. Tuhan bersedia untuk mengalami penderitaan bagi umat manusia seperti ibu dan bapak rela bersedia berkorban menderita untuk anak-anaknya. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15, 17 dan 18 dikatakan demikian. Beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Aku murka karena kesalahan kelopaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Inilah salah satu kesediaan Tuhan untuk tidak hanya di tempat tinggi, di tempat kudus dan mulia, tetapi juga bersama dengan mereka yang menderita, yang remuk, yang patah hatinya. Tuhan bersedia turun, Tuhan bersedia menderita, oleh karena Tuhan kita memang pengasih dan penyayang. Bapak Ibu, seorang penceramah yang diminta untuk berbicara beberapa sesi, beberapa hari. Ketika dia selesai menyampaikan materinya, dia tergesa-gesa meninggalkan tempat itu untuk naik kereta terakhir dan kembali ke rumahnya. Tetapi seorang yang mendengarkan percakapannya, pengajarannya, ceramahnya, ternyata mengikuti dia dan berusaha untuk meminta waktu. Pak, saya mengikuti pertemuan malam ini dan mendengar Anda mengatakan bahwa kita bisa menemukan kedamaian bersama Allah. Saya belum mengerti. Dapatkah Bapak menjelaskan? Tetapi si penceramah itu berkata, maaf, saya harus naik kereta ini karena kereta ini kereta terakhir. Tetapi saya akan mengatakan apa yang dapat Anda lakukan. Lalu penceramah itu menyerahkan Alkitabnya yang sudah lusuh sambil berkata, carilah, bukalah dan bacalah Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Dan ini pesan saya, rendahkanlah dirimu dan menyatulah dengan sekalian yang pertama. Lalu berdirilah tegak dan bergabunglah dengan sekalian yang terakhir. Ada dua kata sekalian. Menyatulah dengan kedua-duanya. Lalu dia naik kereta. Dan besok sore, orang yang bertanya ini menemukan kembali pembicara ini dan berkata, Pak, walaupun saya semula bingung dengan pesan Bapak, tetapi saya kemudian mencari Yesaya 53 ayat yang ke-6 yang dikatakan kita sekalian. Sekalian ini yang pertama. Sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini sekalian yang kedua.
Jadi saya menerapkan nasihat Bapak. Saya harus merendahkan diri dan menyatu dengan sekalian yang pertama, bahwa saya ini sesat seperti domba. Saya ini memilih jalan saya sendiri, jalan yang salah, jalan yang jahat, jalan yang berdosa. Tetapi saya kemudian menemukan sekalian yang kedua, yang dikatakan tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan saya sudah ditimpakan kepada hamba Tuhan yang saya baca di dalam Yesaya 53 ini. Saya dibebaskan dari kejahatan saya. Saya mendapatkan pengampunan. Karena itu Bapak mengatakan supaya saya berdiri tegak di dalam sang hamba Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya firman Tuhan Alkitab bukan hanya firman Tuhan untuk orang-orang pada masanya dan zaman dahulu, dan seolah-olah sudah bukan firman Tuhan untuk kita di zaman kita sekarang ini. Apa benar? Saya mengajak Bapak Ibu untuk memasukkan diri kita di dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya memasukkan diri kita di dalam firman Tuhan? Dengan mencantumkan nama kita di dalam Alkitab kita ini. Bagaimana mungkin memasukkan nama kita ke dalam ayat-ayat Alkitab? Ini yang saya maksudkan. Saya mengambil Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini tidak terlalu terasa sebagai sapaan Tuhan untuk diri kita, ibu bapak, saudara-saudari. Tetapi mari kita membuatnya menjadi tertuju kepada diri kita pribadi. Caranya mengganti kata kita yang ada di situ dengan nama kita. Jadi, kalau saya membaca dengan memasukkan nama saya, ayat itu akan berbunyi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan budi marsudi. Dia diremukkan oleh karena kejahatan budi marsudi. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi budi marsudi ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya budi marsudi menjadi sembuh, menjadi selamat. Bukankah ayat itu sekarang berbicara tentang diri saya dan tertuju untuk saya? Jikalau saya meyakini sebagaimana ayatnya bahwa budi marsudi adalah pemberontak, bahwa budi marsudi adalah pelaku kejahatan yang mesti dihukum, tetapi Tuhan sudah menimpakan hukuman itu kepada sang hamba Tuhan ini. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan saya terima. Oleh bilur-bilurnya saya menjadi selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesungguhnya inilah yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan sudah melakukan karyanya yang besar dengan mengorbankan Yesus Kristus untuk menjadi pengampunan bagi setiap kita. Di dalam perjanjian baru, para rasul berusaha untuk menyampaikan berita yang sama, untuk menghargai apa yang sudah dikerjakan Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, Petrus mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau hamba Tuhan yang menderita, yaitu Kristus, memang menebus, membeli, Dia memiliki kita. Dikatakan ketika zaman Nazi, Hitler, di kamp Auschwitz, terjadilah beberapa tahanan Yahudi melarikan diri. Lalu sipir-sipir Jerman, Gestapo, dengan sangat kejam mengumpulkan semua penghuni kamp Auschwitz ini. Dan sebagai ganti 10 orang melarikan diri, mereka mengambil 10 orang secara acak untuk dihukum masuk ke dalam kamar mati lapar. Dan ketika nama-nama itu disebut, salah satu nama yang disebut adalah Franciszek Gajonisek. Seorang bapak yang maju dengan terisak-isak sambil berkata, "Istriku, anak-anakku." Dan tiba-tiba terdengar suara orang bergerak di tengah-tengah keheningan, dan para prajurit segera mengarahkan senapan mereka ke arah bunyi suara itu. Seorang laki-laki kurus minta izin untuk berbicara. Dia mengatakan, "Saya tidak punya istri dan tidak punya anak. Izinkan saya menggantikan dia, karena dia punya istri dan punya anak." Dan usul ini ternyata disetujui oleh komandan. Masuklah 10 orang ke dalam kamar mati lapar. Tidak diberi makan, dibiarkan sampai mati. Dan ternyata orang yang menyediakan diri sebagai pengganti tidak mati karena lapar, walaupun ke-9 temannya sudah mati. Akhirnya dia dibunuh dengan cara yang lain. Dan dialah yang kemudian dikenal sebagai Pater Maximilian Kolbe, seorang Fransiskan dari Polandia. Dia mengorbankan dirinya untuk Franciszek Gajonisek ini. Bulan Oktober tahun 1971 di Roma diadakan beatifikasi untuk Pater Maximilian Kolbe. Saya tidak tahu persis beatifikasi ini apa, tetapi dalam dugaan saya itu adalah tahapan untuk menetapkan Pater Maximilian Kolbe sebagai seorang santo. Dan Franciszek Gajonisek hadir dalam acara itu. Dan kalau kita bertanya kepada Franciszek Gajonisek ini, bagaimana Bapak menjalani kehidupan Bapak setelah ternyata Bapak lolos dari kamp konsentrasi Auschwitz? Dia berkata, "Hidupku sudah diubahkan sejak Pater Maximilian Kolbe mati menggantikan aku. Hidupku sudah bukan lagi milikku. Hidupku ini miliknya Pater Maximilian Kolbe. Aku tidak bisa lagi hidup menurut caraku dan menurut mauku. Aku harus hidup menurut cara Pater Maximilian Kolbe dan mengikuti jalan hidup Pater Maximilian Kolbe." Bukankah semestinya hal yang sama terjadi dengan hidup kita? Ibu, bapak, saudara-saudari, kita yang mengaku bahwa kita ditebus, dibeli bukan dengan uang, bukan dengan emas, tetapi dengan darah, dengan penderitaan, dengan kematian. Dan ini pun bukan karena kematian seorang manusia, tetapi kematian Allah yang turun menjadi manusia, oleh karena tidak ada manusia berdosa bisa menebus manusia berdosa yang lain. Dibutuhkan yang tidak berdosa. Dan hanya ada satu yang tidak berdosa, yaitu Allah.
Karena itu Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, supaya muncul manusia tidak berdosa yang bersedia dikorbankan, menanggung hukuman dosa, menjadi anak domba Allah. Kita sudah dibeli, kita milik Kristus. Kita sudah tidak bisa lagi hidup menurut mau kita dan menurut cara kita. Kita hanya bisa hidup kalau kita tahu yang namanya utang budi dan apa yang seharusnya. Kita hanya bisa hidup menurut cara Kristus dan hidup seperti Kristus hidup. Sudahkah kita menjalani seperti yang seharusnya ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya bisa memeriksa diri, mengoreksi diri bila mana perlu. Tuhan memberkati kita. Amin.